语言爬满了甲骨。 Terima kasih banyak kepada Senior Jin. Penampilan pemalu Si Hao benar-benar menjijikkan di mata Jin Luantian. Kecil yang penuh kebencian ini benar-benar membutuhkan pukulan. Kakak Jin, lepaskan. Meskipun itu adalah harta yang penting, apa nilainya jika dibandingkan dengan melintasi alam? Begitu kita memasuki alam yang lebih tinggi, materi surgawi dan harta langka apa yang tidak dapat kita temukan. Yun Changhai menasihati secara rahasia. Orang tua Hou Rache juga tersenyum dan mengangguk, berjalan ke konsol Jin Luantian. Namun, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia tampaknya menikmati bencana ini, membuat Jin Luantian merasa lebih buruk. Pada akhirnya, wajah Jin Luantian jatuh dan dia mengangguk. Dia memerintahkan seseorang untuk mengambil bulu asli dari Peng Rache. Ini, tentu saja, adalah individu yang penting, karena bagaimana mungkin sembarang anggota klan bisa bersentuhan dengan benda suci seperti itu. Senior, kamu harus melalui formasi transportasi sekarang agar kamu dapat kembali lebih cepat. Malapetaka besar sedang mendekat, dan waktu sangat penting. Si Hao dengan baik hati mengingatkan. Jin Luantian mengeluarkan dengusan dingin yang berat dan menyikat lengan bajunya sebelum pergi. Meskipun dia tahu bahwa ada dewa tertinggi di belakang Si Hao, dia masih tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Kemudian, Si Hao mengumpulkan Huo Linger, singa berkepala 9, musang, dan yang lainnya untuk berdiskusi. Dia memberitahu mereka tentang keparahan dan urgensi situasi, bagaimana bencana besar akan turun kapan saja. Semua orang menjadi gugup, dan tidak ada yang ingin tinggal di sini. Mereka semua ingin kembali ke klan mereka untuk menyampaikan informasi ini sesegera mungkin untuk mempersiapkan bencana. Badai dahsyat akan segera tiba. Kamu tidak meninggalkan wilayah gurun. Singa berkepala 9 itu menatap Si Hao dengan heran. Dia dan Gagak Api telah memutuskan untuk tinggal karena klan mereka tidak memiliki ahli tertinggi. Karena Celestial, Golden Peng, True Hao, dan yang lainnya semuanya adalah keturunan makhluk surgawi. Jika singa berkepala 9 dan klan Gagak Api melintasi alam dengan mereka, tanpa ahli tertinggi di sana, itu akan terlalu berbahaya. Si Hao mengangguk dan berkata, benar, saya tidak ingin pergi. Saya belum menemukan ayah dan ibu saya. Jika mereka tidak pergi, maka saya juga tidak. Kamu tidak pergi. Mata Huo Linger berkilau seperti air saat mereka memandangnya. Si Hao mengangguk. Dia sudah membuat keputusan. Huo Linger terdiam. Keadaannya berbeda. Klan api memiliki individu yang sangat kuat seperti kaisar. Kemampuannya luar biasa, dan karena itu akan sangat berbahaya baginya selama bencana besar. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa memilih untuk melakukan perjalanan melalui formasi kuno. Namun, jika mereka berjalan melalui formasi, dia harus mengikuti juga dan sepenuhnya meninggalkan wilayah gurun ke alam yang lebih tinggi. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, tapi mengapa Si Hao enggan? Mungkin karena ada orang-orang tertentu dan hal-hal tertentu yang pasti sulit untuk dilupakan. Di gunung, cahaya warna-warni bersinar dari formasi transportasi. Peng bersayap emas muncul dari langit dan turun. Itu dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia, dan di dalam tangannya ada kotak batu dengan segel yang menempel padanya. Banyak terima kasih kepada Senior Peng Rache. Si Hao menggoyangkan pantatnya saat dia berlari mendekat. Melihat sikapnya yang pemalu dan sopan, orang-orang di sini ingin menggunakan kotak batu untuk memukul wajahnya. Anak iblis ini, bocah kecil yang rendahan ini terlalu hina, inilah yang dirasakan setiap anggota Peng Rache. Si Hao membuka segel itu. Serangkaian simbol bersinar dan menyala dengan cahaya, mengubah kertas kuning menjadi abu. Mantra rahasia telah kehilangan keefektifannya. Dia dengan hati-hati membuka kotak batu. Dia sangat bersemangat, karena ini sekarang yang ketiga. Dia sudah mendapatkan bulu asli dari luan hijau dan burung vermilion sebelumnya. Dia sekarang semakin dekat dan dekat dengan tujuannya. Seberkas cahaya melonjak, dan seluruh langit diselimuti cahaya multi-warna kemasan. Seolah-olah perbendaharaan dibuka. Itu sangat mempesona,
sedemikian rupa sehingga orang-orang di tempat kejadian tidak bisa melihat langsung ke arahnya. Ini adalah bulu peng emas. Panjangnya 1 meter dan berwarna kuning berkilau. Simbol misterius tersembunyi di dalamnya, dan mereka beredar dengan fluktuasi yang mencengangkan. Suara tangisan Peng yang menggetarkan langit samar-samar terlihat. Si Hao mengekstrak bulu asli ini, dan dengan goyangan lembut, ruang itu sendiri bergetar, melepaskan suara wuh. Fragmen emas memenuhi langit seperti bintang dan tersebar ke segala arah dengan cara yang sangat menakutkan. Selain itu, garis tebal cahaya emas surgawi mengikuti. Pancaran listrik terpicu tentang energi yang hampir seperti pancaran pedang ini. Kekuatan ofensifnya sangat mencengangkan, dengan jelas menunjukkan kekuatan besar dari Peng Rache. Barang bagus, si Hao berkata pada dirinya sendiri. Itu tidak lebih lemah dari tulang simbol primordial. Hanya dari menggunakannya seperti ini membuatnya menjadi senjata yang sangat tangguh, jadi tidak perlu menggambarkan sifat luar biasa dari Five Bird Fan. Dia bukan satu-satunya yang merasa seperti ini. Mata anggota Golden Peng sendiri, Celestial, dan para ahli True Hou Rache menjadi merah. Bagaimana hal seperti ini bisa diberikan? Biasanya disimpan dalam perlombaan untuk membuat harta rahasia. Si Hao menutup kotak batu dan menyimpannya. Dia sangat puas. Di masa depan, dia benar-benar mungkin bisa memperbaiki artefak magis yang mengguncang dunia. Begitu kipas berharga seperti itu dikeluarkan, hanya gelombang sederhana yang akan mengubah gunung menjadi abu dan sungai kering. Kekuatannya akan luar biasa. Kong Qiuji kembali. Tidak diketahui apa yang dibicarakan keduanya. Mereka berdiri berdampingan, dan keduanya memiliki jenis ekspresi tenang dan puas yang hanya bisa diperoleh setelah mengalami cobaan siksaan yang panjang karena tidak dapat berbicara satu sama lain. Aku ingin tetap di sini. Baldi kedua mengucapkan kalimat ini. Si Hao tercengang. Apakah kamu tidak mengerti betapa seriusnya situasinya? Pakar tertinggi merak dari masa lalu, dan botak kedua hari ini mengangguk. Dia menatap Yun Menglan, dan jelas bahwa keduanya akan menghadapi hidup dan mati bersama. Kamu harus memahami bahwa alam yang lebih tinggi dan masa depan penuh dengan ketidakpastian. Sulit untuk mengantisipasi mereka akan membawa nasib baik atau buruk. Si Hao mengingatkan. Untuk beberapa alasan, Dewa Willow tampak agak mendukung mereka, mengeluarkan daun willow khusus. Warnanya emas samar dan bukan hijau tua. Itu mendarat di tangan Second Baldi. Sebelum formasi dibuka, kamu memiliki satu kesempatan untuk membawa satu orang kembali ke Stone Village. Pakar tertinggi merak segera tergerak, dan kemudian dia menjadi sangat berterima kasih atas hadiah tipe ruang yang luar biasa ini. Yang lain tidak dapat mendengar atau melihat apa yang sedang terjadi, tetapi mereka dapat menebak bahwa itu adalah dewa yang menampakkan dirinya. Menglan, aku sudah membicarakan pernikahan anak muda ini sebelumnya. Botak kedua menunjuk si Hao, dan kemudian dia melihat Yun Si yang tidak jauh. Menglan dan Yun Si berbicara pelan sebentar. Keduanya sangat muak dengan pengaturan ayah dan saudara di masa lalu, menyebabkan perpisahannya dari Kong Qiuqi dan memaksa keduanya hampir tidak pernah bertemu lagi. Karena itu, dia ikut campur. Apa? Liontin kasih sayangmu sudah diberikan padanya. Yun Menglan tercengang. Tidak, pencuri kecil itu yang mencurinya. Yun Si agak hingar-bingar. Anggota Celestial Rache semua terkejut, karena semua orang dewasa tahu bahwa semua wanita dari Celestial Rache memiliki liontin kasih sayang yang biasanya diberikan sebagai tanda cinta mereka. Liontin kasih sayang Yun Si telah diberikan kepada si Hao beberapa tahun yang lalu. Saya mengerti. Saya akan bertanggung jawab atas masalah ini di tempat Anda. Yun Menglan mengangguk. Bibi yang hebat, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Yun Si mulai menjelaskan, tapi bagaimana dia harus melakukannya. Saat itu, bocah iblis itu menggigit telinganya yang berkilau dan hilang begitu saja. Namun, hal itu pasti tidak bisa diekspos. Terlebih lagi, saat itu, dia tidak menyadari signifikansinya. Hanya dalam beberapa tahun terakhir dia mengetahui betapa pentingnya itu. Kakak, kamu juga pernah mendengarnya. Beberapa tahun yang lalu, Affection Pendant telah diberikan oleh Sier,
jadi saya percaya bahwa Anda tidak akan mengganggu kedua anak muda ini, kan? Yun Menglan menatap kakak laki-lakinya. Yun Changhai tertawa pahit. Dia telah mendengar cucunya menceritakan kisah ini secara sederhana, dan itu jelas bukan hadiah sukarela. Namun, dengan Yun Menglan berbicara seperti ini, jelas masih menyimpan keluhan atas peristiwa masa lalu, itu membuatnya kehilangan kata-kata. Bagaimana dia bisa menolaknya? Batuk. Dia mengeluarkan batuk kering. Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan seperti itu. Anak muda, karena kamu telah mendapatkan affection pendan, kamu bisa datang dan melamar pernikahan di masa depan. Yun Menglan berkata dengan tegas. Ah, si Hao menggaruk kepalanya. Ini terlalu mudah. Itu adalah objek kepercayaan. Bagaimana mungkin hal-hal seperti pernikahan menjadi begitu tidak berdasar dan diputuskan begitu saja? Adapun penggarap Golden Peng, Green Luan, dan True Hope, mereka semua tercengang. Dewi Yunxi dari Archaic Divine Mountains memutuskan pernikahannya begitu saja. Itu terlalu ceroboh. Generasi yang lebih muda, khususnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong dalam kesedihan. Tatapan mata mereka benar-benar bisa membunuh. Mereka semua menatap si Hao dengan penuh kebencian, benar-benar ingin mengisi daya. Untuk apa kalian memelototiku? Aku bahkan tidak akan pergi ke alam yang lebih tinggi. Siapa yang tahu dia akan menjadi istri siapa di masa depan? Seharusnya tidak ada kekurangan jenius yang memalukan di alam yang lebih tinggi, kan? Si Hao bergumam. Apa katamu? Yun Changhai menatap curiga pada anak muda itu. Tidak banyak. Orang tua, karena kita adalah keluarga sekarang, berikan aku beberapa bahan lagi, oke? Selain materi surgawi, saya masih membutuhkan bahan lain untuk memperbaiki formasi desa, kata si Hao. Dia sudah lama mengatasinya. Lupakan tentang Dewi, bahkan jika itu adalah dewa wanita, lalu apa? Mereka akan dipisahkan oleh alam, jadi apa gunanya memikirkannya? Dia tidak bisa membawanya kembali secara langsung, kan? Kalau tidak, dia bisa memilih untuk tetap tinggal dan tidak pergi ke alam yang lebih tinggi. Siapa yang tahu tempat seperti apa alam yang lebih tinggi itu? Itu jelas tempat di mana sekte leluhur kuno dan indah berada. Penampilan Yunxi yang luar biasa mungkin merupakan hal terbaik untuk meningkatkan hubungan. Kamu anak nakal. Ketika Yun Changhai mendengar gumamannya, dia mengayunkan lengan bajunya dan pergi. Namun, pada akhirnya, dia masih memberinya setumpuk bahan berharga. Ini membuat beberapa anggota Celestial Rache cemburu, dan beberapa orang mengerutkan kening. Senior, siapa di antara kalian yang masih memiliki materi surgawi atau bulu asli primordial untuk diberikan kepadaku? Saya akan memberi tahu ahli tertinggi Merak untuk memberikan diagram kepada Anda semua sehingga Anda semua dapat memperbaiki formasi di masa depan. Namun, pada saat ini, semua ahli ras yang kuat menggertakkan gigi mereka dan mengabaikannya. Setengah dari selusin materi surgawi diambil olehnya, namun dia masih ingin mengeksploitasinya. Dia tidak tahu kapan harus berhenti. Si Hao tampak malu dan menangkupkan tangannya. Dengan suara penipu, dia berkata, air jernih akan terus mengalir dari pegunungan hijau. Kita akan bertemu lagi, membesarkan anak dengan baik, istriku. Matilah. Akhirnya, si Hao dan yang lainnya berangkat, menggunakan formasi di sini untuk melanjutkan perjalanan mereka. Singa berkepala 9, gagak api, dan yang lainnya saling menyuruh untuk menjaga diri mereka sendiri. Mereka kembali ke klan masing-masing. Dengan kemampuan surgawi Dewa Willow yang hebat, mereka secara alami tidak perlu menggunakan formasi gunung surgawi. Sebuah jalan langsung dibuka, memungkinkan mereka untuk pergi. Ini segera menyebabkan wajah banyak ahli kehilangan warna. Tiba-tiba, ruang di sekitar mereka terdistorsi, dan lorong itu menjadi tidak stabil. Ini tentu saja tidak akan mempengaruhi keselamatan mereka, karena Dewa Willow ada di sini, dan ini adalah bagian yang dibuatnya. Setelah agitasi, gelombang aura gagah berani mengguncang ruang di sekitar mereka sampai hampir hancur. Lampu warna-warni berkedip. Mereka berjalan keluar dari lorong dan melihat pemandangan yang tak terpikirkan. Cakar besar memanjang dari bumi dan menyebarkan awan di langit.
Itu tebal dan tanpa hiasan, seolah-olah telah dikubur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Masih ada cangkang tanah di sekitar cakar yang belum dilepas, memberikan perasaan kuno. Baru saja, justru keberadaan inilah yang mengganggu stabilitas lorong. Akibatnya, mereka masih beberapa ribu li dari desa batu. Si Hao langsung ketakutan. Cakar besar ini bisa menutupi langit. Dia sepertinya pernah melihatnya. Di masa lalu, demi mengasah dirinya sendiri, dia meninggalkan desa batu, dan dalam perjalanan ke perbatasan barat negara batu, dia telah melihat cakar yang menakutkan ini saat mengendarai unicorn. Pada saat yang sama, cahaya menyilaukan melesat melintasi langit. Ini adalah retakan di ruang angkasa, ada seseorang di alam yang lebih tinggi yang mencoba mendobrak tembok antar alam. Dewa Willow, apa ini? Si Hao bertanya. Gelombang energi aneh menyebar kemana-mana. Seolah-olah binatang buas yang sangat besar di tanah terlantar yang besar sedang bangkit. Pada saat ini, daerah gurun ini menjadi sunyi. Terlepas dari apakah itu burung di langit, binatang buas yang berkeliaran di bumi, atau bahkan makhluk seperti serangga, mereka semua gemetar. Dunia tampaknya telah menjadi hening yang mematikan. Seolah-olah mereka telah memasuki jurang iblis karena semua suara menghilang. Gelombang tekanan yang tak terlukiskan melanda hutan pegunungan yang tak terbatas. Benda ini masih hidup. Pagoda kecil itu berkata pada dirinya sendiri, tampak agak tidak yakin. Dewa Willow menatap dengan sungguh-sungguh pada keberadaan ini untuk waktu yang lama. Mereka dipisahkan oleh jarak yang tampaknya tak berujung sekarang. Jika binatang besar itu muncul ke dunia ini, itu akan lebih besar dari gabungan massa beberapa pegunungan. Anda harus memahami bahwa ini adalah tubuh aslinya dan bukan gambar magis. Jika itu menghasilkan tubuh magis, orang akan ragu apakah dunia akan mampu menampungnya atau tidak. Dewa Willow, si Hao bertanya sekali lagi. Perbendaharaan surgawi tertinggi, jawab Dewa Willow. Kata-katanya hanya samar-samar terlihat, seolah-olah ditransmisikan jauh-jauh dari surga ke-9. Seluruh tubuhnya tampak diselimuti aura yang tak terlukiskan, seolah sedang merenungkan sesuatu. Si Hao tercengang. Dia tanpa sadar berteriak kaget, karena kepala desa, si Yunfeng, telah memberitahunya tentang kisah ini sejak dia masih kecil. Selama bertahun-tahun, dia selalu mendengar desas-desus. Sampai pada titik di mana para ahli dari luar ras ini bahkan menginginkannya. Para ahli menyukai pria misterius dengan cakram magis yang kacau. Sementara itu, burung merah besar, botak kedua, bola berbulu, dan bibi elang sisik hijau, selama bertahun-tahun telah mencari dengan sepenuh hati melalui gunung dan sungai. Mereka menemukan jejak beberapa kali, tetapi pada akhirnya, mereka tidak dapat melacaknya. Perbendaharaan surgawi tertinggi bisa bergerak di seluruh bumi, begitu kata kepala desa. Di masa lalu, dia bahkan memiliki keberuntungan untuk memasuki gerbangnya dan mendapatkan beberapa buku tulang dari wilayah terluar. Selama beberapa tahun terakhir, Western Paradise menjadi sangat tertarik untuk menemukan perbendaharaan yang sangat berharga ini. Mereka menemukan posisinya beberapa kali dan bahkan akan mengambil tindakan, namun pada akhirnya, mereka jatuh pada rintangan terakhir. Itu bisa bergerak. Ternyata itu adalah binatang gurun yang sangat besar. Si Hao diliputi keterkejutan, tetapi dia juga penuh dengan kebingungan. Binatang macam apa ini sebenarnya? Mereka menatap ke bawah dari ketinggian di langit. Terlepas dari apakah itu pagoda kecil atau Dewa Willow, mereka berdua menyembunyikan aura mereka. Itu karena masalah ini terlalu besar. Alam yang lebih tinggi sedang menyelidiki, terus-menerus mengobrak-abrik ruang di wilayah ini, menciptakan retakan dan garis cahaya yang menyilaukan. Binatang buas jenis apa itu? Si Hao dengan sungguh-sungguh meminta bimbingan. Hatinya penuh dengan rasa ingin tahu. Seharusnya itu kura-kura tua, keberadaan yang sangat besar dan menakutkan, kata pagoda kecil itu. Seekor kura-kura, tenggelam di bawah bumi. Si Hao tercengang. Ini terlalu tangguh. Seberapa besarkah kura-kura ini? Dia belum pernah mendengar keberadaan makhluk sebesar itu sebelumnya. Itu benar-benar sesuatu untuk dipikirkan. Cakar kura-kura dibandingkan dengan tubuhnya sendiri agak pendek,
namun bisa membelah gunung dan lembah terbuka dengan satu gerakan dan bahkan menyebarkan awan di langit. Sebagian besar tubuhnya tidak terbayangkan dan cukup untuk membuat satu gemetar. Perbendaharaan surgawi tertinggi tersembunyi di punggungnya dan dibawa-bawa saat bergerak dari wilayah ke wilayah. Kapanpun ia bangun, ia akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, kata pagoda kecil itu. Apakah ini rahasia sebenarnya dari perbendaharaan surgawi tertinggi? Alasan mengapa ia bisa bergerak adalah karena ia berada di atas punggung kura-kura yang sangat besar. Itu belum tentu benar, kata Dewa Willow pelan. Itu telah merasakan aura kura-kura besar itu sejak lama. Pada saat itu, ia hanya memiliki satu cabang Willow. Dewa Willow tidak sembarangan bersentuhan dengan kura-kura ini. Dan hari ini, setelah kekuatannya berangsur-angsur kembali, itu menjadi semakin dalam. Akibatnya, ia mengetahui lebih banyak misteri, namun menjadi lebih tenang dan tidak mengambil tindakan. Mungkinkah perbendaharaan surgawi tertinggi palsu? Si Hao terkejut. Wilayah gurun benar-benar memiliki perbendaharaan surgawi tertinggi dan kura-kura besar yang bahkan menakutkan para dewa. Namun, itu mungkin belum tentu seperti yang kita lihat sekarang. Berdasarkan apa yang dikatakan Dewa Willow, ada kemungkinan bahwa ini mungkin palsu. Penyu ini mungkin belum tentu hidup dan mungkin merupakan aktivasi dari formasi yang dibangun untuk meniru kehidupan dengan sengaja. Jenis pernyataan aneh ini membuat Si Hao sangat bingung. Pagoda kecil itu juga diragukan. Dia agak tidak percaya. Kemungkinan besar itu adalah pengaturan, sesuatu yang ditinggalkan oleh sosok kuno yang hebat. Tujuannya bukan untuk makhluk-makhluk dari wilayah gurun untuk masuk, melainkan untuk keberadaan tertinggi di alam yang lebih tinggi. Setelah mendengar penjelasan Dewa Willow, Si Hao tercengang. Seberapa menakutkan keberadaan yang meletakkan formasi ini. Demi memasang jebakan, itu sebenarnya telah diletakkan bertahun-tahun yang lalu di era kuno. Ini terlalu menakutkan. Bahkan pagoda kecil itu gemetar dan berkeringat dingin. Ini terlalu menyeramkan, pasti dirancang untuk menjerat keberadaan dengan latar belakang yang luar biasa. Bukankah orang itu terlalu galak? Untuk bertahan diam-diam sepanjang jalan dari zaman kuno sampai sekarang semua demi momen yang satu ini. Si Hao takut dan kesal. Dia merasa bahwa orang-orang seperti itu benar-benar menakutkan. Jika seseorang seperti ini dijadikan musuh, akan sangat sulit untuk tetap tenang seumur hidup. Si Hao pasti takut. Meskipun dia tidak terlibat dalam hal ini, dia masih merasakan gelombang kedinginan. Jika bukan karena Dewa Willow yang mengamatinya secara diam-diam selama bertahun-tahun tanpa mengambil tindakan, rahasia ini mungkin tidak akan ditemukan. Jelas betapa rajin dan mendalamnya individu yang meletakkannya. Mungkinkah seorang individu kuno yang luar biasa di wilayah gurun ingin mengalahkan keberadaan dari alam yang lebih tinggi? Si Hao bertanya. Dia menemukan bahwa dia tidak mengerti jenis pertempuran ini sama sekali. Semua yang dia lihat dan dengar hari ini sangat membuatnya takut, semuanya melebihi imajinasinya. Pagoda kecil itu berkata, tidak, kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang diatur oleh seseorang dari alam yang lebih tinggi dan diciptakan pada zaman kuno. Itu menyembunyikan dirinya sampai sekarang sebelum diaktifkan. Si Hao menjadi terdiam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa perselisihan wilayah gurun hanyalah permainan kecil untuk keberadaan yang benar-benar kuat. Tidak heran mereka bisa menonton dari alam yang lebih tinggi dan menggunakan skema pemasangan perangkap ini. Jelas bahwa mereka memandang rendah dunia bawah. Seolah memahami ketakutan di dalam hatinya, pagoda kecil itu berkata, pernahkah Anda memikirkan keberadaan seperti apa orang yang memasang jebakan itu? Untuk hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir dan mencapai tingkat itu, jika seseorang tidak tega memikirkan rencana seperti itu, apakah seseorang dapat mendaki setinggi itu? Si Hao mengangguk. Ini adalah kebenaran. Itu adalah beberapa keberadaan yang merangkak keluar dari banyak pembudidaya yang tak ada habisnya dan naik di atas mereka semua. Mereka secara alami mengalami perjuangan yang paling kejam dan pahit. Dia menghela nafas dan berkata, dengan keberadaan seperti ini di sini dan kekacauan besar yang akan terjadi, haruskah aku bergegas dan menyembunyikan diri agar tidak menjadi sasaran? Bukankah itu yang terbaik? Pagoda kecil itu mencibir dan berkata,
Bahkan jika sepotong kecil jerami sepertimu melolong dengan sekuat tenaga di depan mereka, mereka bahkan tidak akan memperhatikanmu. Omong kosong. Si Hao tidak puas. Jika kamu ingin membuat sosok seperti itu menarik perhatian, kamu setidaknya harus menjadi ahli tertinggi. Kata-kata pagoda kecil itu jatuh dengan berat. Si Hao menjadi sedih. Perbendaharaan berharga tertinggi akan meninggalkan tanah terlantar yang besar untuk daerah lain, kata Dewa Willow. Mereka diam-diam mundur dari tempat ini tanpa memberitahu kura-kura besar itu dan langsung muncul di desa batu. Dewa Willow kembali ke posisi sebelumnya, tubuhnya memasuki pohon besar berwarna hijau tua. Di kepala desa, Si Hao membuka kantong surga dan bumi dan mengeluarkan setumpuk barang. Mereka semua berkilau dan cemerlang, membuat penduduk desa terpesona. Anak-anak langsung melempar diri. Pada saat ini, mata Si Hao juga diluruskan saat dia dengan hati-hati menghitung materi surgawi. Ada 10 bahan yang sangat suci di sini, dan semuanya sulit ditemukan secara normal. Warna yang mereka hasilkan membuatnya tampak seperti ilusi. Tanah darah naga merah yang berapi-api, batu matahari yang berkilauan, berlian laut biru yang berkilauan yang melepaskan aura tanpa batas. Semua jenis warna bersinar dengan indah. Mereka melepaskan cahaya keberuntungan dan kedamaian yang mengelilingi sebagian besar desa. Hairy Ball terkejut saat bangun, dan Bibi Green Scarlet Eagle terkejut. Orang-orang desa semua berkerumun. Sungguh menakjubkan melihat bahkan salah satu dari hal-hal ini seumur hidup. Samar-samar dia bisa mendengar suara menelan di telinganya. Di dalam rambut Si Hao, pagoda kecil itu bergoyang maju mundur. Itu memisahkan diri dan melemparkan dirinya ke dalam tumpukan bahan surgawi. Aku tidak bertukar. Si Hao menghentikannya dan mengucapkan kata-kata ini. Tepat pada saat ini, batu berkilau lainnya berteriak keras, "Kakak, apakah kamu merampok dewa? Beri aku beberapa." Batu pemogokan surgawi telah tidur sepanjang waktu. Itu telah dihidupkan kembali sekarang, menangis dengan keras saat berguling dan merangkak dengan panik menuju materi surgawi. Namun, itu dihentikan oleh Si Hao. Si Hao mengalihkan pandangannya dan melihat pagoda kecil itu, mempertimbangkan bagaimana dia harus menukarnya dengan itu untuk memaksimalkan keuntungannya. Pagoda yang tidak berguna juga mengatur pidatonya, mencoba dengan sabar dan sistematis membimbing Si Hao untuk memberikannya materi surgawi. Kamu telah melakukannya dengan baik. Dengan bencana besar yang akan segera tiba, desa batu benar-benar perlu membuat pengaturan. Saya akan menyiapkan formasi hebat dan hanya membutuhkan jenis bahan surgawi ini. Tiba-tiba, Dewa Willow berbicara dan menurunkan 10 atau lebih cabang willow yang berkilauan, mengambil semuanya dan memeriksanya dengan cermat. Si Hao tercengang. Pagoda kecil itu menjadi marah. Helai energi kacau samar-samar bisa dilihat. Si Hao tercengang. Jika barang-barang itu dicuri oleh pagoda kecil, itu pasti akan lari dan tidak ada yang dikatakan Si Hao yang akan meyakinkannya sebaliknya. Namun, Dewa Willow mengambil tindakan dan mengumpulkan bahan-bahan ini, sehingga sulit bagi Si Hao untuk membalas. Dia harus menyerah sekarang. Itu milikku. Pagoda kecil itu mengungkapkan gumpalan energi kacau, dan seluruh pagoda menjadi kabur, membuatnya sangat tidak jelas, tetapi sejenis aura menakutkan menyebar. Dewa Willow tidak memperhatikannya dan terus berpikir. Ini milikku, aku telah memberikannya kepada Dewa Willow. Si Hao dengan jelas menyuarakan pendapatnya tentang masalah ini. Dia juga menuangkan bahan berharga lainnya dari kantong langit dan bumi. Aku membantumu dengan sia-sia. Pagoda kecil menjadi putus asa dan menahan energi kacau. Itu adalah bisnis. Anda selalu menipu saya, sementara Dewa Willow benar-benar memperlakukan saya dengan baik. Si Hao membalas. Pagoda kecil itu tidak bisa berkata-kata. Rasanya seperti salah dan tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun. Pada hari-hari berikutnya, Dewa Willow terus merenung sambil meletakkan formasi. Itu adalah formasi besar yang benar-benar misterius. Setiap kali materi surgawi turun dan memasuki desa batu, akan ada suara sutra yang dilantunkan. Ini membuat Si Hao terkejut. Bahkan meletakkan formasi akan menghasilkan suara seperti ini.
Apakah ini hasil dari harmonisasi dengan Dao besar dunia? Selama acara berlangsung, batu pemukul surgawi terus berteriak lagi dan lagi, sangat bahagia sehingga bisa pingsan. Itu karena ketika harta surgawi ini digunakan, mereka akan meninggalkan potongan-potongan, yang semuanya dimakan olehnya. Awalnya, ada beberapa bahan divin yang tersisa, dan meskipun itu tidak banyak, itu masih tidak layak untuk dipandang rendah. Namun, pagoda kecil itu menghargai penampilan luarnya dan akhirnya tak berdaya menyaksikan bongkahan batu itu melompat-lompat. Seluruh tubuh batu pemukul surgawi menyala, menjadi lebih cerah dan lebih tembus cahaya. Jelas bahwa itu akan mengalami semacam transformasi gila. Ia tahu dirinya juga, dan sebagai hasilnya terus berlutut dan membungkuk ke arah Dewa Willow, dengan panik menyanjungnya. 9 hari kemudian, Dewa Willow mengeluarkan teriakan lembut. Formasi selesai. Dunia berubah, dan aura yang tak terlukiskan bergerak. Seolah-olah matahari, bulan, dan sungai bintang diaduk, esensi spiritual yang tak habis-habisnya melonjak, dan Dao yang sangat besar muncul di udara. Simbol tak berujung memenuhi udara, dan gambar-gambar surgawi mengatur diri mereka sendiri di udara dan bersujud. Nyanyian sutra terdengar keras, tetapi itu diredam oleh keberadaan Dewa Willow. Itu terperangkap di dalam, tidak mencapai langit dan karenanya tidak mempengaruhi dunia luar. Formasi besar telah selesai. Itu merebut kekuatan alam dunia ini, menggabungkan pertahanan dan serangan menjadi satu kesatuan. Itu bisa dianggap sebagai formasi hebat yang tak tertandingi, dan setidaknya, pagoda kecil itu tidak menyangkal hal ini. Beberapa hari kemudian, di ujung cakrawala yang jauh, sebuah gemuruh terdengar, mengguncang bumi besar yang tak terbatas. Bahkan gunung-gunung mulai bergoyang. Apakah itu datang? Si Hao merasa ngeri. Ketika suara ini berdering dan gelombang kejut yang sangat besar ini menyebar, bukan hanya keberadaan seperti pagoda kecil yang bisa merasakannya. Bahkan pembudidaya normal bisa merasakannya. Ini akan. Pagoda kecil itu bergetar. Di ujung cakrawala, cahaya surgawi terbang di udara. Retakan besar di kehampaan meluas keluar, dan di antara mereka, sebuah gerbang tidak jelas terbentuk. Kenapa dia meledak? Apakah kekuatannya tidak cukup besar? Si Hao bertanya. Setelah terdiam beberapa saat, pagoda kecil itu tertawa dingin dan berkata, apakah menurutmu semudah itu untuk turun? Bagaimana mereka bisa melakukannya tanpa membayar harganya? Namun, individu ini telah ditentang oleh orang lain. Apakah itu sosok kuat yang jatuh? Si Hao bertanya. Bagaimana bisa sosok yang kuat mati semudah itu? Kemungkinan besar dia menyia-nyiakan semua usahanya dan mati di bawah tangan orang lain yang kompeten. Dari apa yang dikatakan pagoda kecil itu, metode para tokoh kuat dari alam yang lebih tinggi menentang surga, membuat mereka tidak mudah untuk dibunuh. Perselisihan alam yang lebih tinggi terlibat. Perjuangan itu sangat kejam karena mereka bertarung baik secara terbuka maupun diam-diam. Semua jenis metode terungkap, dan satu kesalahan saja akan membuat mereka terjerumus ke dalam kutukan abadi. Pada hari-hari berikutnya, cahaya surgawi terus-menerus muncul dari waktu ke waktu di kejauhan. Ini adalah tanda dari ruang yang retak. Fenomena yang sangat aneh dihasilkan yang mengejutkan semua pembudidaya daerah gurun. Ini adalah pertanda dari bencana besar. Semua orang tahu bahwa badai yang luar biasa akan dimulai. Semua ahli tertinggi berteriak tanpa sadar. Mereka melarikan diri dari wilayah ini atau menyembunyikan diri. Mereka semua menggunakan teknik rahasia mereka untuk mempertahankan diri. Persisnya keberadaan mana yang turun? Si Hao bertanya. Saya tidak tahu. Pagoda kecil itu menggelengkan kepalanya. Si Hao mengerutkan kening. Makhluk-makhluk dari alam yang lebih tinggi semuanya sangat menakutkan. Jika mereka semua ingin datang ke sini dan bermain, maka tanah yang luas dan tak terbatas ini akan terbalik dan kemungkinan besar tidak ada lagi. Pagoda kecil itu menghela nafas pelan dan memberikan penjelasan sederhana, mengatakan bahwa hanya orang-orang terpilih yang mencoba turun. Jika mereka terdeteksi oleh dao alam yang lebih tinggi atau ditemukan oleh kepercayaan kuno, mereka akan ditekan dan dibunuh dengan ketat. Dao besar tidak terbatas seperti jurang besar dan alam semesta.
Kebesarannya tidak dapat diukur, dan selalu bekerja, kata Dewa Willow. Biasanya, sangat sulit bagi siapapun untuk turun dari alam yang lebih tinggi karena pembatasan Dao dunia ini. Hanya pada waktu-waktu tertentu metode rahasia yang unik memungkinkan seseorang untuk melakukannya. Mereka yang bisa turun secara alami bukanlah individu biasa. Mereka semua memiliki kekuatan yang kuat yang mendukung mereka. Apa yang ada di dunia ini yang membuat orang-orang itu merasa layak untuk mempertaruhkan bahaya? Si Hao bertanya. Ada hal-hal baik di sini. Sejak keberadaan terlarang musnah di dunia ini, semakin banyak orang ingin menyelidiki tempat ini, kata pagoda kecil itu. Energi yang sulit digambarkan muncul di dunia ini. Itu membuat jantung orang berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Semua orang tahu apa yang seharusnya datang akan datang. Setiap kultivator cemas dan ketakutan. Selama beberapa hari ini, Si Hao terus bermeditasi di dalam desa dan berkultivasi. Dari waktu ke waktu, dia akan meminta bimbingan dari yang besar di sampingnya. Dewa Willow, karena malapetaka besar akan segera tiba, apakah sudah waktunya bagi saya untuk menerima baptisan lagi? Si Hao bertanya. Biasanya, seseorang akan menerima baptisan pada usia 5, 10, dan 15 tahun untuk mengeluarkan potensinya dan memungkinkan mereka untuk berkultivasi lebih baik. Ini adalah fondasi yang penting. Tidak perlu Anda terus-menerus menerobos alam kultivasi dan menerobos poin-poin penting sendiri. Anda telah melakukannya dengan baik dan tidak membutuhkan ini. Dewa Willow berkata. Menurut apa yang dikatakan, Si Hao terus-menerus mengeluarkan potensinya, dan karena itu, dia tidak perlu menyegel dan memperbaiki dirinya sendiri di dalam kuali atau Dewa Willow untuk membantu lagi. Jika seseorang terus melakukan baptisan, itu bahkan mungkin membebani tubuh. Dia dengan gila-gilaan melepaskan potensinya selama beberapa tahun terakhir ini dan telah mencapai garis depan jalan ini. Dewa Willow memberinya peringatan ini, menyuruhnya untuk membiarkan alam mengambil jalannya. Jalannya saat ini sangat bagus dan mengikuti jalan yang benar. Itu sudah cukup untuk terus maju, dan hukum alam Dao secara alami akan mengikuti. Si Hao terus memoles dirinya dan mencoba meningkatkan dirinya lebih jauh. Dia berkultivasi dengan pahit di dalam Stone Village, dan setengah bulan berlalu begitu saja. Dari waktu ke waktu, dia akan mengamati dunia, memungkinkan dia untuk melihat banyak pemandangan misterius. Dia tidak menjadi takut dengan apa yang dia lihat. Dia menenangkan hatinya, mempelajari Dao Agung dan mengolah kebenaran. Dia mengambil kulit binatang yang dia peroleh dari Void God Realm dan mempelajari formasi kuno. Dua kata, 6 Dao, telah menciptakan rasa gatal di hatinya. Dia ingin segera menjadikan ini kemampuan surgawinya sendiri untuk memberinya landasan untuk berdiri di dunia yang berubah ini. Kenapa aku merasa ada daerah yang jauh dari Stone Village yang memanggilku? Si Hao tampak agak bingung. Awalnya, dia ingin mengasingkan diri di dalam desa dan dengan tenang menunggu bencana besar berlalu. Namun, perasaan aneh ini membuatnya agak bingung. Dia merasa sangat gelisah, seolah-olah dia telah melewatkan sesuatu. Perasaanmu tidak salah. Ini berarti Anda memiliki akar Dao, bahwa Anda telah meraih jalan Dao yang dalam, kata pagoda kecil itu. Bencana besar itu sangat berbahaya, tetapi memiliki peluang yang luar biasa. Dunia tidak stabil, sehingga misteri yang mendalam akan terungkap dengan sendirinya. Bahkan ada kemungkinan besar individu yang kuat jatuh dan larut di dunia. Jika seseorang bisa merasakan ini, maka itu akan menjadi kesempatan surgawi. Si Hao bingung. Apakah dia seharusnya pergi? Dia bukan ahli tertinggi, jadi dia seharusnya tidak ditemukan. Namun, itu tidak berarti bahwa dia aman. Mungkin ada semua jenis bahaya yang tidak terduga. Kamu harus memutuskan sendiri. Dewa Willow berkata dengan lembut. Saya ingin pergi dan melihat sendiri bencana besar ini. Saya ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Pada akhirnya, Si Hao membuat keputusan ini. Harus dipertimbangkan dengan matang. Setelah Anda pergi, Anda mungkin tidak akan pernah bisa masuk lagi. Aku bahkan mungkin membawa Stone Village menjauh dari dunia ini dan meninggalkan tempat ini. Suara Dewa Willow tenang.
Jelas bahwa ia memiliki rencana untuk memulihkan diri di tempat lain. Dewa Willow tidak akan bergabung dalam konflik apapun. Itu akan benar-benar menyegel desa ini dan menghilang dari dunia. Si Hao santai, berpikir bahwa desa batu pasti akan damai. Sebagian besar kekhawatirannya hilang. Dia sekarang hanya perlu berhati-hati di luar dan tidak perlu khawatir tentang penduduk desa. Saya telah mempertimbangkan dengan cermat. Dia berkata, Anda mungkin harus pergi selama beberapa tahun sekaligus, atau bahkan 10 hingga 100 tahun. Jumlah waktu yang Anda perlukan untuk kembali akan sulit untuk dikatakan. Saya akan memberikan Anda sebuah teknik di sini, kata Dewa Willow. Ketika si Hao mendengar ini, dia menjadi tergugah. Tidak perlu menggambarkan kehebatan Dewa Willow, jadi teknik berharganya pasti mengejutkan dunia. Ini akan menjadi kemampuan surgawi besar yang melindungi hidupnya. Cabang yang berkilauan terulur, cabang hijau dan bersinar menyentuhnya di antara alisnya. Itu melepaskan cahaya suci dan perlahan mengelilinginya. Segera setelah itu, cabang willow ini menjadi luar biasa. Itu berubah menjadi warna emas samar, seolah-olah itu adalah cabang willow yang terbuat dari emas. Itu sangat misterius, dan itu terus-menerus mengirim riak ke kepalanya. Ini adalah simbol emas yang terus menyebar satu demi satu, dan mereka penuh dengan aura Dao Agung. Bintik-bintik emas itu cerah dan mempesona. Mereka sangat luar biasa dan luar biasa. Tubuh si Hao terasa ringan dan murni. Pikirannya terkonsentrasi untuk menerima Dao alami. Simbol-simbol itu bertemu satu demi satu sebelum akhirnya membentuk simbol yang paling primitif. Ini justru teknik berharga Dewa Willow. Puluhan ribu berevolusi dan akhirnya muncul menjadi satu Dao besar. Namun, untuk memahaminya secara menyeluruh, seseorang perlu memecahnya dengan hati-hati dan secara bertahap menyimpulkan maknanya. Itu akan menjadi tugas yang luar biasa. Cabang Willow mundur, dan si Hao tiba-tiba membuka matanya. Dia tahu bahwa saat ini, dia kemungkinan besar tidak dapat memahami semuanya. Dewa Willow juga mengatakan bahwa dia harus mencoba mempelajarinya setelah ranah kultivasinya sedikit lebih tinggi. Dengan Dao alami yang berbeda, persyaratannya juga berbeda. Dewa Willow berspesialisasi dalam jenis kekuatan alami yang membutuhkan keselarasan kondisi mental seseorang. Saat ini, si Hao jelas masih belum cocok. Si Hao melanjutkan perjalanannya, meninggalkan desa batu. Pria, wanita, tua dan muda semuanya keluar untuk mengirimnya pergi. Selamat tinggal. Dia menghilang ke gurun besar yang tak terbatas. Pagoda kecil itu mengikuti, terus menggantung di rambutnya. Dari apa yang dikatakannya, ia juga ingin menyaksikan malapetaka besar, melihat bagaimana tepatnya kejadian ini berbeda. Angin bertiup. Di dalam pegunungan primitif, kera melolong dan harimau mengaum. Semua jenis burung ganas membentangkan sayapnya ke langit. Mereka semua bergerak gelisah, menjadi semakin khawatir. Itu karena semua jenis kejadian aneh terjadi selama beberapa hari terakhir ini, terutama retakan yang muncul di ruang dari waktu ke waktu. Seolah-olah beberapa raksasa sedang turun. Di dalam kekacauan, orang-orang di mana-mana bergerak, mereka semua mencoba untuk berangkat terlebih dahulu untuk mencari peluang. Si Hao menatap jauh ke langit, dia akan melawan angin untuk mengukir jalannya sendiri. Setengah bulan kemudian, si Hao memasuki perbatasan barat negara batu. Dia ingin menemukan beberapa teman lama. Pada saat yang sama, dia ingin mengetahui kebenaran dari bencana besar ini. Dunia ini menjadi semakin menyesakkan untuk bergerak. Dari waktu ke waktu, langit jelas akan cerah selama puluhan ribu li dan kemudian tiba-tiba akan bergetar hebat, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Retakan besar kemudian akan melesat melintasi langit. Akhirnya, hari itu tiba. Dengan suara teredam, seolah-olah dunia bergetar. Itu sangat intens, seolah-olah dunia sekali lagi didirikan. Semua makhluk hidup bergetar. Suara aneh terdengar keras, dihasilkan sebagai akibat dari perpindahan Dao yang hebat. Kemudian, ada jeda singkat. Seolah-olah seluruh dunia menjadi tidak bergerak. Kemudian, semua pembudidaya mengangkat kepala mereka ke langit. Ekspresi mereka semua memucat, karena retak tanpa niat untuk berhenti. Dengan suara hong, langit terbelah,
mengirimkan cahaya surgawi yang tak ada habisnya dan aura keilahian yang tak terbatas. Itu dirasakan oleh semua makhluk, dan mereka semua memperoleh semacam pemahaman di dalam hati. Bencana besar dimulai, tetapi banyak pembudidaya tiba-tiba mulai menatap kosong. Setelah mendapatkan bagian dari hukum alam, mereka tidak lagi menjadi milik dunia ini. Seolah-olah tubuh mereka telah diberkati dengan kekudusan dan mereka sendiri mendapatkan kilasan pencerahan. Ini bukan gerbang sederhana, melainkan gunung berapi terbalik. Itu melonjak dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan dan tak terbatas. Itu terlalu menyilaukan dan gemerlap. Akhirnya, bel yang ditarik terdengar, bergema ke cakrawala dan mentransmisikan ke setiap sudut wilayah gurun. Tidak peduli seberapa hebat wilayah ini, tetap saja tidak bisa lepas dari gelombang suara bel. Pikiran Si Hao bergetar saat dia melihat cakrawala dengan tatapan tidak percaya. Lonceng besar perlahan turun dari gunung berapi terbalik. Itu sederhana dan alami. Saat itu bergetar dengan lembut, gelombang suara yang bisa dilihat dengan mata telanjang menelan tanah terlantar yang tak terbatas. Kenapa itu ada di sini? Pagoda kecil itu segera mengeluarkan teriakan aneh. Itu segera menyembunyikan auranya dan menjadi seperti batu tanpa fluktuasi. Itu tidak lagi tampak seperti artefak magis. Lonceng ini terlalu mencengangkan. Kabut meringkuk di sekitarnya. Cahaya abadi terbang keluar dalam puluhan ribu garis keberuntungan dan berwarna cerah. Mereka terus menyebar, mengelilingi bumi besar yang tak terbatas. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Di dinding lonceng, simbol menyala satu demi satu, seolah-olah itu adalah bagian dari teks pengorbanan. Mereka terdengar seperti fluktuasi lonceng dengan cara yang panjang dan berlarut-larut. Mereka ditransmisikan ke segala sesuatu di bawah langit, memasuki telinga semua makhluk hidup, dan diteruskan ke dalam hati mereka. Suara yang sulit dipahami, dalam, dan dalam ini seperti suara lembut keberadaan yang sangat kuno dan terlarang. Meskipun tanpa bentuk, seolah-olah sepasang mata sedang menatap seluruh dunia ini, dan mata ini menembus sungai waktu. Teks pengorbanan itu hebat dan mengandung semacam makna kuno dan juga perasaan suram. Ini tidak seperti yang diharapkan Si Hao dan pagoda kecil itu. Tidak ada orang yang turun, hanya bel. Jelas bahwa itu belum selesai, dan malah baru saja dimulai. Mengikuti suara teredam lainnya, jalur dao yang hebat tampaknya berubah sekali lagi. Sesuatu yang lain muncul dari gunung berapi terbalik, dan cahaya warna-warni yang berwarna-warni menyembur keluar. Ah, kenapa ada di sini? Si Hao menjadi heran dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Objek itu putih bersih, seolah-olah diukir dari batu giok halus. Ini melepaskan energi kacau, dan cahaya berharga meringkuk di sekitarnya. Ada perasaan sepi untuk itu, dan bahkan lebih dari aura dao sederhana dan tanpa hiasan yang mengelilinginya. Ini tentu saja membuat Si Hao tercengang, karena dia mengetahuinya dengan cukup baik. Dia bisa mengenalinya di mana saja. Mulutnya terbuka lebar saat dia melihatnya dengan tidak percaya. Pagoda kecil, aku telah menemukan saudaramu. Si Hao berteriak. Itu karena benda itu sangat mirip dengan pagoda kecil itu. Mereka pasti dari asal yang sama. Kecemerlangan seputih salju yang berkilau, terlihat jelas hanya dengan melihat bahwa ini adalah objek surgawi. Energi kacau menyebar keluar untai demi untai, dan mereka bahkan terbungkus dalam simbol Dao yang paling kompleks. Berhenti berteriak. Pagoda kecil itu berteriak dengan suara rendah. Ini semua ditransmisikan secara rahasia dan tidak bocor keluar. Itu karena mereka semua tahu bahwa pentingnya masalah ini terlalu besar. Bahkan tubuh pagoda kecil itu gemetar seolah-olah dalam keadaan kejang. Itu terlalu kacau, dan bahkan ada lebih banyak ketakutan. Si Hao tidak bisa tertawa bahkan jika dia mau, karena pagoda kecil itu sangat serius. Itu berpura-pura mati, menahan semua auranya karena takut mengekspos keberadaannya di dunia ini. Itu sangat gugup. Itu adalah bagian dari tubuh pagoda saya yang dibuang. Hanya ada suara sunyi ini. Pagoda kecil itu menjadi redup dan berubah menjadi sepotong batu karena menyembunyikan dirinya dari dunia. Pagoda kecil itu memiliki 4 lantai sekarang. Semua kilaunya menghilang,
seolah-olah telah dihilangkan dari daftar makhluk hidup dunia ini dan menjadi batu biasa. Sementara itu, pagoda di langit memiliki dua lapisan. Itu mempesona dan berwarna putih salju. Cahaya warna-warni surgawi menyelimuti sekelilingnya, membuatnya tampak seperti matahari suci-suci saat ia menggantung di udara. Rantai dan simbol divin meringkuk di sekitarnya beruntun. Saat ini, Si Hao bahkan tidak bisa tersenyum lagi. Keinginannya untuk mengolok-olok suasana pagoda kecil itu lenyap, dan dia segera menjadi serius. Kekuatan surgawi macam apa ini? Pagoda kecil itu telah rusak sebelumnya. Sekarang setelah dua lapisan tubuh pagoda muncul, apa artinya itu? Pagoda kecil itu tidak berani menemuinya dan bergabung kembali menjadi satu. Tentu saja, kedua lapisan pagoda itu tidak berukuran inci. Saat ini, mereka bisa menekan sirkulasi aura langit dan bumi. Itu setinggi gunung, dan cahaya putih berkelap-kelip, menghubungkan langit dan bumi. Weng, itu bergetar ringan, menyebarkan simbol yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke segala arah. Itu mengganggu stabilitas ruang dunia ini, dan wilayah gurun tampaknya berada di ambang kehancuran. Namun tidak menimbulkan kerusakan apapun dan hanya menyapu seluruh area. Ia seperti sedang mencari sesuatu. Ketika itu bergetar ringan barusan. Mengapa saya merasa seolah-olah surga sedang dibuka? Si Hao merasa ngeri. Apakah ini kekuatan pagoda kecil? Biasanya tidak mengungkapkannya, namun kedua lapisan pagoda ini benar-benar mengungkapkan sebagian dari kekuatannya. Mengapa tidak ada yang turun ke alam bawah? Sebaliknya, dua artefak magis, satu lengkap dan satu rusak, muncul. Apa tujuan kemunculan mereka? Si Hao tidak bisa mengetahuinya. Pada saat ini, lupakan dia, setiap kultivator di bawah langit menjadi sangat gugup. Mereka semua menatap ke langit, karena mereka tidak tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi. Tentu saja, ada banyak orang yang diam-diam menganalisis situasi. Setelah dua artefak magis muncul, aura Dao dunia menjadi semakin kaya, dan berbagai misteri mendalam bisa dirasakan. Suara yang sangat besar terdengar. Langit dan bumi bergoyang, seolah-olah semuanya akan terbalik. Sesuatu yang lain turun dari gunung berapi terbalik. Kekacauan utama menyebar kemana-mana, membuat semua orang ketakutan. Ini adalah artefak magis, tetapi kerusakannya parah. 2/3-nya hilang, dan saat ini, hanya sebagian kecil yang tersisa. Energi kacau yang kabur muncul di sekitarnya, memberikan penampilan yang sangat misterius. Sebuah simbol aneh muncul di sisinya dan mulai berlama-lama di sekitarnya. Revolusinya bisa membuat dunia berputar terbalik, membuat matahari, bulan, bintang, dan semua makhluk hidup memasuki keadaan reinkarnasi. Itu benda itu. Kelopak mata Si Hao melonjak, sekali lagi merasa seolah-olah dia mengenali sesuatu. Dia telah melihatnya sebelumnya di alam dewa kekosongan, dan dia bahkan pernah menghadapinya dalam pertempuran di masa lalu. Bermandikan api, pria yang sangat misterius itu ingin menjadikan peri Yue Chan miliknya. Dia bahkan telah bertarung dalam pertempuran hebat melawan Si Hao, dan selama pertempuran itu, dia menggunakan cakram surgawi yang kacau ini. Kemunculan kembali artefak magis ini secara alami bukanlah bagian yang dimiliki laki-laki misterius itu, melainkan bagian lain. Itu sebenarnya berasal dari alam yang lebih tinggi. Dengan munculnya dis yang kacau ini, seluruh dunia menjadi berbeda. Semua orang menjadi sangat gelisah. Mereka akan memasuki reinkarnasi. Apa ini? Semua orang mengerti dengan jelas apa yang akan terjadi, dan mereka semua diliputi ketakutan. Dengan langit dan bumi bergerak bolak-balik, tubuh mereka memasuki dunia kegelapan. Waktu sangat terpengaruh, hanya dalam sepersekian detik itu, banyak makhluk telah mengalami beberapa generasi waktu. Betapa menakutkan. Ekspresi Si Hao menjadi suram. Bahkan pikirannya sendiri telah terpengaruh sekarang, dan semacam ketakutan merayap ke dalam hatinya. Namun, dia masih bisa membela diri tidak seperti kebanyakan orang lain yang tatapannya menjadi hilang dan indera mereka kacau. Hanya ada 3 artefak magis, tetapi mereka mengguncang seluruh dunia. Langit pecah. Ketiga benda itu mulai bergetar, melepaskan riak yang terjalin satu sama lain.
Mereka menyebar keluar dan sepertinya memenjarakan seluruh wilayah gurun. Transformasi surga. Ini jelas merupakan peristiwa yang luar biasa dan disayangkan. Orang biasa bahkan tidak tahu apa yang mereka lawan. Namun, Si Hao merasa bahwa kekuatan ini tidak digunakan untuk menghadapi mereka, dan sebaliknya untuk mendeteksi keberadaan dewa. Pagoda kecil itu tetap tidak aktif tanpa mengatakan apa-apa. Ini adalah bukti yang sangat bagus bahwa ketiga artefak magis di udara ini memindai keberadaan wilayah ini. Jenis perasaan ini sangat tidak nyaman. Pikiran Si Hao gemetar ketakutan. Dia merasa seolah-olah pedang dewa tergantung di atas kepalanya, dan jika pedang itu turun, maka dia akan segera mati tanpa ada kesempatan untuk membalas. Bencana besar ada di sini, dan seperti yang diharapkan, itu menakutkan dan penuh bahaya. Itu membuat tubuhnya menjadi dingin. Jika pagoda kecil itu terdeteksi, maka itu pasti akan menjadi bencana, dan dia akan terjebak di dalamnya juga. Lonceng besar terus berdering dengan cara yang panjang dan berlarut-larut. Riak-riak menyebar keluar dan dao besar langit dan bumi bergema seolah-olah sebuah bagian teks pengorbanan sedang dibacakan dengan keras. Itu sangat khusyuk dan bermartabat. Si Hao tahu bahwa itu mencoba mengintimidasi para dewa. Pagoda putih salju dua lapis dan cakram kacau yang rusak menyebarkan kekuatan surgawi mereka, menutupi dunia. Ini adalah jenis pemindaian awal, serta penghapusan kasar. Setelah waktu yang sangat lama berlalu, simbol yang mereka lepaskan akhirnya tertahan. Semuanya menjadi tenang, tetapi mereka terus menggantung diri di udara. Baru sekarang pagoda kecil itu mengeluarkan teriakan aneh di rambut Si Hao, berkata, kesengsaraan macam apa ini? Tanpa suara, kotak berharga interspatial yang diperoleh Si Hao telah dibuka sebelumnya. Lampu perunggu menyala dan kemudian terbuka. Pagoda kecil itu bergegas ke dunia kecil dan menyegel dirinya sendiri di dalamnya. Tidak ada makhluk yang turun, dan hanya 3 artefak magis yang muncul, yang membuat ini semakin mengkhawatirkan. Saya akan menghindari itu semua dengan masuk ke hibernasi dan menghilangkan semua aura. Jangan ganggu aku. Inilah yang diperingatkan oleh pagoda kecil itu berulang kali. Tunggu, jelaskan beberapa hal ini sedikit lebih jelas kepada saya. Ceritakan sedikit lebih banyak tentang semua ini. Si Hao bingung. Tidak ada makhluk yang turun, namun masih ada bencana besar, yang sangat luar biasa. Acara utama akan segera terjadi. Terlepas dari teriakan aneh dari pagoda kecil ini, itu tidak lagi bersuara. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar. Seluruh wilayah gurun bergetar. Bencana besar dimulai. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Tampaknya berasal dari 3 artefak magis di udara, tetapi juga tampaknya berasal dari gunung berapi itu. Si Hao dengan gugup menatap mereka. Pada saat ini, semua rambutnya berdiri, dan dia merasa bahwa dia mungkin terlalu terburu-buru. Apakah meninggalkan Stone Village sendirian adalah pilihan yang tepat? Peristiwa telah menyimpang dari apa yang mereka harapkan, dan bencana besar ini berbeda dari yang di masa lalu. Samar-samar dia bisa melihat bahwa ketiga artefak magis telah terpisah ke dalam area masing-masing. Mereka berdiri dalam oposisi, mewakili konfrontasi 3 keyakinan Dao yang berbeda. Apakah sudah waktunya bagi mereka untuk turun? Suara Wenglong terdengar. Segera setelah itu, 3 artefak magis menjadi tidak jelas. Hari yang cerah ini yang diterangi oleh sinar matahari yang cerah tiba-tiba menjadi tertutup bintang. Mereka sangat berbeda, dan bintang-bintang ini berputar satu demi satu seolah-olah mereka hampir dalam jangkauan. Langit cerah penuh dengan bintang-bintang cemerlang, menciptakan dunia yang tampak aneh dan menyeramkan. Mungkinkah bencana besar itu tidak disebabkan oleh intervensi kali ini dan malah disebabkan secara alami? Si Hao menjadi tidak pasti. Segera setelah itu, dia terkejut. Wajahnya penuh ketidakpercayaan, dan matanya terbuka lebar. Dia bukan satu-satunya. Para pembudidaya di sekitarnya semua ketakutan. Dunia ini segera menjadi dunia yang suram. Cahaya berdarah mengalir ke langit, dan bintang-bintang yang memenuhi langit semuanya jatuh, menabrak bumi yang besar dan menciptakan suara gemuruh yang luar biasa. Apakah dunia akan dihancurkan? Semua orang jatuh dalam keputusasaan.
Bahkan jika semua orang di dunia ini mencoba melawan dan para dewa dihidupkan kembali untuk bergabung dengan mereka, mereka masih tidak bisa sepenuhnya menghentikan serangan ini, kan? Saat bintang-bintang ini jatuh, kedengarannya seolah-olah Archaic Vicious Ten sedang mengaum. Semua orang merasa ngeri, dan semua keberanian yang mereka tinggalkan pecah. Bayangan besar berkobar dengan cahaya api tak berujung yang mengalir dari luar langit. Seseorang sudah samar-samar bisa merasakan panas serta tekanan yang luar biasa. Kekuatan semacam ini akan benar-benar menghancurkan dan melenyapkan dunia ini. Selama zaman kuno, ada kekuatan besar terlarang yang telah meretas bintang dari langit untuk memperbaiki senjata, tetapi itu benar-benar berbeda dari apa yang terjadi sekarang. Ini adalah hari kiamat. Kulit kepala Si Hao terasa mati rasa. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa akan ada hari di mana pemandangan seperti ini akan muncul. Bagaimana bencana seperti ini bisa terjadi? Tidak ada yang bisa menentang jenis kekuatan ini. Jantungnya berdebar kencang, dan dia gemetar ketakutan. Dia sangat marah. Ini akan melenyapkan seluruh dunia. Tidak ada cara untuk melawan. Pada saat yang sama, dia agak bingung. Makhluk macam apa yang melepaskan serangan ini? Untuk benar-benar memanggil bintang-bintang di langit untuk jatuh, individu ini pasti harus sangat kuat. Tidak pernah ada makhluk seperti ini dalam legenda kuno. Satu-satunya jalan kehidupan adalah bergegas menuju surga atau melarikan diri keluar wilayah ini. Si Hao mengatupkan giginya. Dalam situasi terburuk, dia akan bergegas ke langit dan menghadapi bintang besar itu secara langsung. Kecepatannya mencapai puncak, mencapai tingkat yang tak terbayangkan dan dengan cepat memisahkannya dari bumi yang besar. Ia berharap bisa menjangkau hingga keluar daerah. Meskipun hal seperti ini sangat mustahil, dia tetap tidak mau menyerah. Kemudian, ketika dia mencapai langit, dia tercengang. Ada banyak yang memiliki ide yang sama dengannya, dan mereka semua adalah sosok yang tidak biasa. Dia melihat seorang ahli tertinggi, naga bertanduk merah yang cerah dan mempesona. Itu meraung ke langit dan penuh dengan kesedihan dan kemarahan ketika mencoba melarikan diri keluar wilayah ini. Tampaknya menjadi marah. Itu tidak akan mati di tangan orang lain, melainkan dalam bencana yang mengerikan ini. Itu benar-benar tidak mau. Si Hao tercengang. Dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Naga bertanduk melarikan diri dengan sangat cepat dan menghindari bintang jatuh. Saat mencoba melarikan diri keluar wilayah, rantai surgawi yang tebal muncul dari kehampaan dan tiba-tiba menguncinya di tempatnya. Hai, petik 2. Di sisi lain, raungan marah yang tak henti-hentinya terdengar. Sebuah bian yang tampak seperti harimau ganas, memiliki tanduk naga di kepalanya, dan melepaskan cahaya keemasan dari seluruh tubuhnya menggunakan teknik berharga yang paling kuat untuk menyerang kekosongan. Namun, itu tetap tidak berguna. Rantai ketertiban surgawi yang tebal lainnya turun, menguncinya dengan kuat di tempatnya dan menangkapnya. Tubuh Si Hao menjadi sedingin es saat melihat ini. Bahkan rute ini tidak mengizinkan siapapun keluar dari wilayah ini. Jenis rantai hukum alam ini akan turun segera setelah seseorang naik, menangkap individu itu. Apakah wilayah ini akan dimusnahkan? Dia penuh dengan keengganan. Film pun berakhir.